Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 441. Sampai jumpa. Awalnya, dia memiliki 30% dari makna mendalam palsu yang melahap. Dia tidak hanya dapat melahap semua jenis batu roh, obat-obatan roh, pil, dan sumber daya budidaya lainnya untuk meningkatkan kekuatannya, dia juga dapat melahap aura yang mau tidak mau dia lepaskan untuk mencapai efek menyembunyikan aura dan tingkat kultivasinya. Tapi Lin Xuan masih memilih untuk melepaskan sebagian auranya. Bagaimanapun, dia akan melewati lebih dari 100 provinsi dalam perjalanannya dari negara bagian Fengwu ke sekte roh elemental. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dia pasti akan melihat banyak prajurit panggung Raja Bela Diri. Jika dia menyembunyikan kekuatannya terlalu baik, bahkan Martial King Stage tidak akan bisa melihat kekuatannya, yang mungkin menyebabkan hasil sebaliknya. Ini akan menarik perhatian dan mata-mata orang-orang di panggung Raja Bela Diri. Itu akan menyusahkan. Oleh karena itu, Lin Xuan memilih untuk menyebarkan sebagian auranya sehingga ia dapat memperoleh gelombang titik energi, seperti Murong Yuanshan. Namun, Lin Xuan masih menyembunyikan sebagian kekuatannya untuk berjaga-jaga. Ayo berangkat, Lin Xuan berkata dengan tenang. Murong Yuanshan membawa Lin Xuan dan meninggalkan halaman. Tidak lama kemudian, mereka berdua tiba di sebuah alun-alun besar tidak jauh dari sana. Murong Xingyu, Murong Xingchen, Jian Chen, dan seorang lelaki tua berambut putih abu-abu berkumpul di alun-alun saat ini. Meskipun tidak ada aura yang dipancarkan, lelaki tua itu samar-samar masih bisa merasakan kekuatan mengerikan yang memancar darinya. Tatapan Lin Xuan menyapu ruangan saat dia mengendalikan panel properti pria tua berambut putih itu agar muncul di garis pandangnya. Lapisan keempat tahap bela diri Void, orang ini mungkin adalah orang yang bertugas mengantar kita dalam perjalanan. Sebuah cahaya melintas di mata Lin Xuan, tapi dia tidak terkejut. Kali ini, Murong Xingyu, jenius nomor 1 di keluarga Murong, akan keluar. Jika Murong Xingyu menjadi lebih kuat, tidak akan sulit baginya untuk mencapai tingkat kaisar. Keluarga Murong juga bisa bangkit karena hal ini menjadi salah satu kekuatan tertinggi di seluruh benua Dongyuan. Namun, dia belum cukup kuat dan bisa mati kapan saja. Mereka tentu saja harus melindunginya dengan ketat. Di sisi lain alun-alun ada binatang mirip elang setinggi 100 meter. Tubuh binatang itu ditutupi bulu hitam menyerupai baja dingin, memiliki seberkas kecil bulu emas di kepalanya. Binatang terbang tingkat tinggi peringkat 9, elang bulu hitam emas. Lin Xuan mengalihkan pandangannya ke Golden Black Feather Eagle, melihat panel atributnya, dan bergumam dengan suara rendah. Dia menghela nafas dalam hatinya. Mereka memang layak menjadi kekuatan nomor 1 di permukaan negara bagian Fengwu. Mereka dengan mudah mengeluarkan binatang iblis terbang bermutu tinggi, elang bulu hitam emas, yang sebanding dengan tahap transformasi kristal puncak. Binatang terbang lebih berharga daripada binatang darat. Binatang iblis terbang tingkat tinggi peringkat 9 memiliki nilai yang sebanding dengan binatang iblis peringkat 10 rendah biasa. Dan di negara bagian Fengwu, bahkan kekuatan tempur terkuat dari 8 kekuatan utama di permukaan hanya berada di tahap bela diri Void. Binatang iblis peringkat 10 sudah setara dengan prajurit tahap bela diri Void. Ketika mereka melihat Lin Xuan tiba, mereka menyambutnya dengan senyuman. Murong Xingyu tersenyum dan berkata, "Lin Xuan, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah kakek ke-9 saya, Murong Feng, dan dia juga merupakan tetua ke-9 dari keluarga Murong kami. Selanjutnya, kakek ke-9 akan mengantar kita keluar dari negara bagian Fengwu ke negara bagian perantara terdekat, negara bagian Yunchen. Hanya dengan demikian akan ada susunan teleportasi lintas negara. Negara bagian tingkat rendah seperti negara bagian Fengwu tidak memiliki susunan teleportasi. Selain itu, Jian Chen juga bersama kami. Jika waktunya tiba, dia akan pergi bersama Anda untuk berpartisipasi dalam penilaian rekrutmen khusus." Murong Xingyu mengatakannya dengan gembira. Tapi sebelum dia selesai berbicara, dia merasakan aura Lin Xuan dan senyumnya membeku. "Lin Xuan, kamu menerobos lagi? Saya membuat terobosan kecil beberapa hari ini dan mencapai puncak elemental sea stage." Lin Xuan berkata dengan tenang. Segera, ekspresi mereka membeku saat mereka melihat Lin Xuan dengan tidak percaya. Dia menerobos lagi. Puncak tahap elemental laut, apakah mereka salah dengar? Selusin hari yang lalu, bukankah dia masih berada di tahap esensi spiritual tingkat ke-8? Setelah dia memasuki alam rahasia Tianyuan dan keluar, dia akan berada di Elemental Sea Stage level 9. Ini bisa dimengerti. Bagaimanapun, ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di alam rahasia Tianyuan.
Jika dia memperoleh semacam rumor atau harta karun bermutu tinggi, bukan tidak mungkin budidayanya meningkat. Tapi dia sudah keluar, dan dia benar-benar berhasil menerobos lagi? Ini terlalu tidak masuk akal, bukan? Dalam beberapa hari, apakah budidayanya akan mencapai tahap transformasi kristal? Kecepatan ini terlalu cepat. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka dan hati mereka bergetar. Tapi Lin Xuan berdiri tepat di depan mereka. Aura dari puncak tahap laut elemental sangat stabil, dan sepertinya dia tidak baru saja menerobos. Mereka tidak bisa tidak mempercayainya. Bahkan Murong Xingyu terkejut. Dia awalnya mengira bahwa bakatnya sudah sangat tinggi. Di seluruh benua Dongyuan, bakatnya bisa dianggap sebagai yang terbaik. Namun, Lin Xuan melampauinya lagi dan lagi. Sekarang, budidayanya bahkan telah meninggalkannya jauh di belakang. Murong Xingyu menyadari bahwa dia belum pernah seterkejut ini selama bertahun-tahun. Murong Xingchen, Jian Chen, dan Murong Feng semuanya terkejut. Setelah beberapa lama, mereka perlahan bereaksi. Mereka menghela nafas dan dengan paksa menekan keterkejutan di hati mereka. Murong Xingchen dan Jian Chen keduanya mengungkapkan senyuman pahit. Di depan Lin Xuan, mereka masih terlalu biasa. Rekan Lin, saya Murong Feng, tetua ke-9 dari keluarga Murong. Selanjutnya, saya akan mengantar Anda ke negara bagian Yunchen. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya kepada saya. Meskipun bakat saya tidak sebaik Anda, saya masih memiliki sedikit pengetahuan. Segera setelah itu, Murong Feng tersenyum. Melihat itu, Murong Xingchen mengungkapkan ekspresi aneh. Murong Feng terkenal karena ketidakpeduliannya. Murong Feng bahkan tidak mempedulikannya. Tapi sekarang Murong Feng benar-benar tertawa. Apakah ini perlakuan terhadap seorang jenius? Murong Xingchen menghela nafas dalam hatinya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Kalau begitu aku harus merepotkanmu. Lin Xuan menjawab dengan cara yang tidak merendahkan atau sombong. Pada saat ini, tawa keras terdengar. Beberapa dari mereka berbalik dan melihat seorang pria parubaya yang agak gemuk berjalan ke arah mereka dengan cepat. Semua orang yang hadir membungkuk padanya. Halo. Orang yang datang adalah satu-satunya orang di negara bagian Fengwu yang berada di panggung Raja Bela Diri di permukaan. Dia adalah Master Pavilion dari Pavilion Sejuta Harta Karun dan sebelumnya bertanggung jawab menjadi tuan rumah kompetisi pemeringkatan daftar esensi mendalam bersama Zhou Tong. Kamu tidak perlu tunduk padaku. Zhou Tong melambaikan tangannya, dan beberapa dari mereka merasakan kekuatan yang tak terlihat. Mereka berdiri tegak. Rekan Lin, saya mendengar bahwa Anda akan meninggalkan negara bagian Fengwu, jadi saya datang untuk mengantar Anda pergi. Anda tidak keberatan, bukan? Zhou Tong memandang Lin Xuan dan mengatakannya dengan senyum tipis. Penampilan Anda adalah kehormatan bagi saya. Lin Xuan menangkupkan tangannya dan menjawab. Cahaya terang bersinar di kedalaman matanya. Dia masih khawatir dia tidak akan bisa menduplikasi harta karun itu. Dia tidak menyangka Zhou Tong akan mengambil inisiatif untuk muncul. Dia tentu saja tidak bisa melepaskan kesempatan ini. Dengan pemikiran. Bab 442. Investasi. Mengkonsumsi 10 juta titik energi, duplikasi berhasil memperoleh 70% makna mendalam air yang palsu. Mengkonsumsi 3 juta poin energi, duplikasi berhasil dan memperoleh 60% emas arti mendalam palsu. Mengikuti serangkaian notifikasi sistem. Dalam sekejap, dia telah menggandakan semua harta karun Zhou Tong. Dari semua harta karun di tubuh Zhou Tong, hanya makna palsu dan mendalam ini yang hampir tidak menarik perhatian Lin Xuan. Jika bukan karena fakta bahwa dia belum melihat pakar tingkat kaisar, dia bahkan tidak akan tertarik pada makna mendalam yang salah ini. Namun, Lin Xuan samar-samar bisa merasakannya. Perjalanannya ke sekte roh elemental kali ini tidak akan damai. Dia perlu meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Dia telah menyalin banyak makna salah dan mendalam yang telah dipahami Zhou Tong. Dia sekarang jelas dapat meningkatkan kekuatannya. Hanya saja tidak nyaman baginya melakukannya di sini. Menghadapi Zhou Tong, ekspresi Lin Xuan tetap acuh tak acuh. Lagi pula, di alam rahasia Tianyuan, dia bahkan pernah melihat ahli kaisar tingkat puncak dan setengah. Sebagai perbandingan, Zhou Tong hanya seorang kultivator tahap awal Raja Bela Diri. Namun, yang lain tidak begitu tenang. Selain Murong Xingyu, yang memiliki master pakar tingkat kaisar, Murong Feng, Murong Xingchen, dan Jian Chen semuanya memiliki ekspresi hormat. Mereka terkejut. Ini adalah eksistensi di panggung Raja Bela Diri, salah satu dari 2 ahli tingkat raja yang hebat di seluruh negara bagian Fengwu. Dia menduduki peringkat teratas di seluruh negara bagian Fengwu. Tidak peduli yang mana dari 8 kekuatan utama yang dia datangi,
akan selalu ada seorang patriark atau master sekte yang menerimanya secara pribadi. Selain itu, yang lebih penting, Zhou Tong juga merupakan pemimpin pavilion dari cabang negara bagian Fengwu di Pavilion Sejuta Harta Karun. Pavilion Sejuta Harta Karun adalah kekuatan kelas 1 di seluruh benua Tianyuan. Pavilion Sejuta Harta Karun tidak lebih lemah dari 6 pasukan tingkat penguasa di benua Dongyuan. Pavilion Sejuta Harta Karun bahkan mungkin lebih kuat. Bahkan puncak panggung Raja Bela Diri tidak berani untuk tidak menghormati Zhou Tong. Belum lagi praktis tidak ada tahapan Raja Bela Diri di negara bagian Fengwu. Di masa lalu, Zhou Tong selalu bertanggung jawab atas Pavilion Sejuta Harta Karun dan jarang muncul. Bahkan Master Sekte dan Tetua Agung dari 8 kekuatan utama jarang melihatnya. Bahkan lebih mustahil baginya untuk bertemu dengan murid-murid generasi muda. Tapi hari ini, dia benar-benar mengambil inisiatif untuk tampil mewakili Lin Xuan. Ini sekali lagi memecahkan rekor negara bagian Fengwu. Bagaimana mereka bisa mempercayai hal ini? Mereka semua sangat terkejut. Cara mereka memandang Lin Xuan juga sangat rumit. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Bahkan Zhou Tong, satu-satunya panggung Raja Bela Diri di negara bagian Fengwu, harus sangat menghargainya. Murong Feng, yang berada di samping, memandang Lin Xuan dengan ekspresi yang lebih serius. Sebagai prajurit Void Martial Stage, pengetahuan dan pengalamannya jauh melampaui pengetahuan Jian Chen dan Murong Xinchen. Dia pernah mendengar sebelumnya bahwa Pavilion Sejuta Harta Karun adalah pavilion bisnis nomor 1 di benua Tianyuan. Saat pertama kali didirikan, organisasi ini menerapkan aturan untuk hanya fokus pada aktivitas bisnis dan menghindari partisipasi dalam pertempuran berbagai kekuatan besar. Namun, mereka masih akan berinvestasi pada beberapa orang jenius yang disukai. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, banyak prajurit tahap bela diri Void, termasuk dia, hanya melihat Zhou Tong beberapa kali. Zhou Tong tidak mengambil inisiatif untuk tampil dan berteman dengan beberapa orang jenius. Dia mengira itu hanya rumor belaka. Tapi hari ini, dia mengetahui bahwa semua rumor itu benar. Tampaknya itu semua karena para jenius yang pernah muncul di negara bagian Fengwu di masa lalu tidak layak untuk diperhatikan Zhou Tong. Zhou Tong hanya bisa menghargai seseorang yang berbakat seperti Lin Xuan. Murong Feng menghela nafas dalam hatinya. Dia lebih menghargai Lin Xuan sekarang. Bahkan jika Zhou Tong sangat menghargai Lin Xuan, itu menunjukkan seberapa besar potensi yang dimilikinya. Bakatnya jelas di luar imajinasinya. Jika dia bisa tumbuh dewasa, keluarga Murong pasti akan mendapat manfaat tanpa henti. Murong Feng diam-diam memutuskan untuk melindungi Lin Xuan dan Murong Xingyu di sepanjang jalan. Hanya dengan begitu keluarga Murong memiliki kesempatan untuk benar-benar bangkit. Dia juga dapat memperoleh manfaat dari ini dan mengambil langkah maju dalam jalur seni bela diri. Lin Xuan, perjalanan kali ini panjang, dan bahaya tidak dapat dihindari. Ambil jimat Gunung Yue ini. Ini dapat membantu Anda menahan serangan orang-orang di bawah tahap Raja Bela Diri sebanyak 3 kali. Kemudian, Zhou Tong menyerahkan jimat hitam kepada Lin Xuan. Benda itu memancarkan cahaya abu-abu redup dan gambar gunung terukir di atasnya. Orang-orang di sekitar mereka kaget saat melihat ini. Harta karun yang dapat menahan 3 serangan dari seseorang di bawah tahap Raja Bela Diri setidaknya berada di peringkat ke-10. Bahkan di 8 kekuatan besar, tidak banyak harta karun seperti ini. Sebagian besar barang-barang ini disegel sebagai harta warisan dan hanya akan digunakan pada saat kritis. Bahkan Murong Feng hanya memiliki 10 harta karun peringkat rendah. Tapi sekarang, Zhou Tong sebenarnya memberi Lin Xuan jimat pertahanan tingkat ke-10 begitu saja. Terbukti betapa dia menghargai Lin Xuan. Pada saat yang sama, ini juga menunjukkan betapa menakutkannya potensi Lin Xuan. Hal ini sekali lagi mengejutkan mereka. Lin Xuan, di sisi lain, tetap tenang. Dia membungkuk dan berkata, "Terima kasih banyak. Saya akan membalas budi ini di masa depan." Lin Xuan tahu bahwa Zhou Tong menghargai potensinya, dan ini adalah investasi yang telah dia berikan kepadanya. Jimat Gunung Yue ini dapat memblokir 3 serangan dari orang-orang di bawah panggung Raja Bela Diri, dan itu juga cukup berguna baginya. Dia tidak menolak. Kemudian Lin Xuan berkata, "Juga, saya harap Anda dapat menjaga keluarga Lin dan Sekte Awan Melayang. Setelah membunuh Bai Yingwu dari Sekte Jahat Kegelapan. Karena itu, dia tidak bisa menyembunyikan masalah ini lebih lama lagi. Sekte Jahat Kegelapan pasti akan sangat marah. Bahkan jika keluarga Murong mungkin mengurus keluarga Lin dan Sekte Awan Melayang. Namun dengan latar belakang dan kekuatan Sekte Jahat Kegelapan, mereka tidak akan takut pada keluarga Murong.
Jadi, keluarga Lin dan Sekte Awan Melayang mungkin berada dalam bahaya. Namun, jika keluarga Lin dan Sekte Awan Melayang mendapat perlindungan dari Paviliun Sejuta Harta Karun, hasilnya akan sangat berbeda. Paviliun Sejuta Harta Karun adalah eksistensi yang bahkan tidak takut pada Sekte Awan Iblis. Sekalipun Paviliun Sejuta Harta Karun di negara bagian Fengwu hanyalah sebuah paviliun cabang. Tetapi dengan dua penggarap panggung Raja Bela Diri, mereka sudah cukup untuk mengintimidasi Sekte Jahat Kegelapan. Oleh karena itu, Lin Xuan mengambil inisiatif untuk mengajukan permintaan kepada Zhou Tong, berharap dia dapat menjaga keluarga Lin dan Sekte Awan Melayang. Dengan perlindungan Paviliun Sejuta Harta Karun, keluarga Lin dan Sekte Awan Melayang pada dasarnya akan aman. Tidak masalah, selama saya di sini, keluarga Lin dan Sekte Awan Melayang pasti akan baik-baik saja. Zhou Tong berjanji. Bab 443, menyebabkan pertikaian. Ketika Zhou Tong mendengar ini, dia tidak ragu-ragu dan langsung menjawab. Sebagai Master Paviliun dari cabang Paviliun Sejuta Harta Karun di negara bagian Fengwu, dia secara alami tahu apa yang dikhawatirkan Lin Xuan. Sekte Jahat Kegelapan, salah satu dari 8 kekuatan utama negara bagian Fengwu, mungkin akan mengambil tindakan melawan keluarga Lin dan Sekte Awan Melayang. Paling tidak, mereka memiliki banyak metode. Dia tahu bahwa fondasi Sekte Jahat Kegelapan mungkin sekuat, bahkan lebih kuat dari keluarga Murong, yang menempati peringkat teratas di antara 8 kekuatan utama di permukaan. Dia juga tahu bahwa pendukung Sekte Jahat Kegelapan adalah kekuatan tingkat penguasa di benua Dongyuan, Sekte Awan Iblis. Namun demikian, Zhou Tong setuju tanpa ragu-ragu. Karena, di negara bagian Fengwu, Sekte Jahat Kegelapan tidak dapat mengancamnya. Sekte Awan Setan juga tidak mampu mengancam Paviliun Sejuta Harta Karun. Dan berdasarkan potensi yang diungkapkan Lin Xuan, tidak akan sulit baginya untuk menjadi ahli tingkat kaisar. Jika dia menunggu sampai Lin Xuan menjadi lebih kuat dan membantunya lagi, dia setidaknya akan mampu mencapai tahap tengah atau akhir tahap Raja Bela Diri dari tahap Raja Bela Diri. Dengan keuntungan dan risiko sebesar itu, dia tahu apa yang harus dipilih. Ketika Lin Xuan mendengar ini, matanya berbinar. Meskipun dia sudah menduga Zhou Tong tidak akan menolak, dia tidak menyangka Zhou Tong akan membalasnya dengan lugas. Itu sempurna. Dia tidak perlu khawatir. Setelah dia pergi ke Sekte Roh Elemental, dia akan dapat berkembang dengan damai dan meningkatkan dirinya dengan kecepatan penuh. Terima kasih senior, aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Kemudian, Lin Xuan mengucapkan terima kasih dengan sungguh-sungguh. Dia masih belum mampu membayarnya kembali. Namun, dia akan mengingat kebaikan ini di dalam hatinya. Di masa depan, ketika dia memiliki kualifikasi dan kekuatan yang sesuai, dia secara alami akan membalasnya 10 kali lipat. Setelah itu, mereka mengobrol lebih lama sebelum Lin Xuan, Murong Xingyu, dan yang lainnya berjalan turun dari elang bulu hitam emas di samping di bawah tatapan Zhou Tong. Elang bulu hitam emas tingginya 100 meter. Lebar sayapnya beberapa ratus meter. Lin Xuan, Murong Xingyu, dan yang lainnya duduk di atasnya. Namun, saat Lin Xuan menyentuh elang bulu hitam emas tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar. Jejak ketakutan yang sepertinya telah menembus jauh ke dalam tulangnya melintas di mata elangnya. Bahkan menunjukkan sedikit penyerahan. Namun, getaran ini terlalu lemah, dan yang lain tidak menyadarinya. Namun, sebagai pemilik elang bulu hitam emas, Murong Feng memiliki hubungan mental dengannya, jadi dialah yang menyadari perubahan ini. Bagaimana ini mungkin? Ia sebenarnya takut padanya dan ingin tunduk padanya. Segera, pupil mata Murong Feng menyusut, dan ekspresi keterkejutan melintas di matanya. Sebagai binatang terbang tingkat tinggi peringkat 9, elang bulu hitam emas memiliki kepribadian yang bangga dan sangat kejam. Ia bahkan berani melawan prajurit tahap bela diri Void dengan nyawanya. Tapi sekarang, ia sebenarnya takut pada Lin Xuan, yang telah mencapai puncak elemental sea stage. Murong Feng tidak dapat mempercayainya. Namun, bakat dan potensi yang ditunjukkan Lin Xuan sangat menakutkan. Sangat normal baginya untuk memiliki sesuatu yang istimewa tentang dirinya. Murong Feng hanya bisa menghibur dirinya sendiri seperti ini. Lagi pula, bahkan Zhou Tong sangat memikirkan Lin Xuan, jadi dia tidak berani mencari masalah dengan Lin Xuan dan meminta pertanggungjawabannya. Dia hanya bisa berpura-pura tidak melihat apapun. Murong Feng dengan cepat menekan keterkejutan di hatinya. Dia mengendalikan elang bulu hitam emas untuk terbang ke udara dan terbang menuju negara perantara terdekat, negara bagian Yunchen. Di bawah, Zhou Tong menyaksikan elang bulu hitam emas pergi.
Dia hanya berbalik dan pergi setelah mereka menghilang dari pandangannya. Di langit, elang bulu hitam emas berubah menjadi pelangi hitam dan terbang melewatinya, tidak kalah dengan perangkat spiritual terbang peringkat 9. Tidak lama kemudian, ia menghilang di kejauhan. Dalam perjalanan, Murong Xingyu menjelaskan situasinya kepada Lin Xuan. Murong Xingyu sendiri adalah murid inti dari Master Sekte Elemental Spirit Sect. Murong Xingchen dan Jian Chen bukanlah murid dari Elemental Spirit Sect. Namun, dengan status dan kualifikasi Murong Xingyu sendiri, dia berhak merekomendasikan 3 tempat untuk berpartisipasi dalam penilaian perekrutan khusus, yaitu membawa kakaknya, Murong Xingchen. Selain itu, dia melihat bahwa bakat Jian Chen tidak buruk, jadi dia membawanya bersamanya. Waktu berlalu tanpa disadari. Segera, beberapa jam telah berlalu. Elang bulu hitam emas telah terbang keluar dari negara bagian Fengwu. Ia tiba di langit di atas hutan yang luas dan subur. Tapi pada saat ini, suara menusuk menembus udara, seolah menembus kekosongan. Langit tiba-tiba menjadi gelap. Cahaya pedang hitam menakutkan yang panjangnya 1000 meter menebas ke arah elang bulu hitam emas. Kekuatan serangan ini sangat kuat. Bahkan Murong Feng, yang sedang duduk bersila di depan elang bulu hitam emas, mengalami perubahan ekspresi. Namun menghadapi serangan seperti itu, Murong Feng tidak panik. Dia menebas dengan pedangnya. Bilah cahaya yang menyilaukan terbang keluar. Ledakan yang mengguncang bumi terdengar. Beberapa ribu meter hutan hancur berkeping-keping. Mereka mengirim Lin Xuan, Murong Xingyu, dan elang bulu hitam emas terbang ribuan meter jauhnya. Apakah ini serangan seseorang di tahap bela diri Void? Serangan seperti ini terlalu kuat. Lin Xuan terkejut saat melihat adegan ini. Murong Xingyu, Murong Xingchen, dan Jian Chen hampir muntah darah. Feng Tua, kamu benar-benar membuatku bersusah payah mencarimu. Setelah itu, suara aneh dan tanpa ampun bergema. 3 pria berjubah hitam tiba-tiba muncul. Sun Tua, beraninya kamu menyergap keluarga Murong? Apakah kamu bosan hidup? Wajah Murong Feng muram saat dia berteriak. Orang lain mungkin takut pada keluarga Murong, tapi sekte jahat kegelapan tidak takut padamu. Old Sun tersenyum sinis, tapi pandangannya tertuju pada Lin Xuan, yang ada di belakangnya. Feng Tua, Lin Xuan, adalah pembunuh bayi Yinggu. Master Sekte menyuruh kami membunuh Lin Xuan. Jika Anda menyerahkannya kepada kami akan membiarkan Anda pergi dengan selamat. Bagaimana tentang itu? Ekspresi Lin Xuan menjadi gelap ketika dia mendengar ini, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Jika Murong Feng memilih untuk menyerahkannya, dia tidak akan membalas dendam pada keluarga Murong. Namun, hubungannya dengan keluarga Murong sudah putus. Adapun 3 kultivator bela diri sekte jahat kegelapan, salah satu dari mereka telah mencapai lapisan keempat tahap bela diri Void, sementara 2 lainnya berada di tahap transformasi kristal puncak. Meskipun dia masih berada di puncak elemental sea stage, tapi dia tidak akan takut sama sekali. Dia memiliki bakat spasial. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh mereka, dia masih bisa melarikan diri dengan selamat. Namun, jika dia melakukan itu, kemungkinan besar dia akan memperlihatkan bakat spasialnya. Jika tidak perlu, dia tidak mau melakukan itu. Melihat adegan ini, Murong Xingyu mengungkapkan ekspresi panik. Kakek ke-9, jangan percaya padanya. Sekte jahat kegelapan seringkali mengingkari janjinya. Kali ini, mereka mungkin tidak datang untuk Lin Xuan. Mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Ekspresi Murong Feng serius. Ini adalah rencana mereka. Awalnya, dia memang berpikir untuk melindungi Murong Xingyu dan Murong Xingchen dengan menyerahkan Lin Xuan. Murong Xingyu adalah jenius nomor 1 dalam sejarah keluarga Murong. Bab 444, hentikan dia. Bakat dan potensi yang ditampilkan Lin Xuan begitu tinggi sehingga bahkan Murong Xingyu tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Tapi Lin Xuan pada akhirnya adalah orang luar, dan di mata Murong Feng, statusnya jauh lebih rendah daripada Murong Xingyu. Murong Feng langsung terbangun setelah Murong Xingyu menunjukkannya. Mereka adalah seniman bela diri iblis yang terkenal, jadi wajar jika mereka menarik kembali kata-kata mereka. Bahkan jika dia menyerahkan Lin Xuan, sekte jahat kegelapan mungkin tidak akan membiarkan mereka pergi. Murong Xingyu telah mengungkapkan bakat dan potensinya. Keluarga Murong adalah organisasi nomor 1 di antara 8 organisasi besar. Jika Murong Xingyu tumbuh lagi, ini mungkin merusak keseimbangan antara 8 organisasi besar di negara bagian Fengwu. Mulai sekarang, kemungkinan besar keluarga Murong akan mendominasi negara bagian Fengwu. Adapun situasi ini, 7 organisasi besar lainnya tentu saja tidak ingin melihat hal itu terjadi, dan begitu pula sekte jahat kegelapan. Kali ini,
Master Sekte Jahat Kegelapan mengirim orang untuk mencegat dan menyerang Lin Xuan. Tujuan mereka bukan hanya untuk membalas dendam pada Bai Yingwu. Murong Xingyu mungkin juga menjadi target dari Sekte Jahat Kegelapan. Sekte Jahat Kegelapan dan keluarga Murong bentrok langsung, tidak menyisakan ruang untuk diskusi. Mari kita hentikan omong kosong dan bertarung. Memikirkan hal ini, Murong Feng berteriak dengan dingin dan tidak membuat kompromi apapun. Melihat itu, Lin Xuan sedikit santai. Bakat spasialnya saat ini adalah salah satu kartu truf terhebatnya, dan dia tidak ingin mengungkapkannya begitu cepat. Sun Tua, yang berada di hadapan mereka, tidak marah ketika mendengar ini. Sebaliknya, dia menatap Murong Xingyu dengan sedikit kekaguman di matanya. Anda pasti jenius nomor 1 di keluarga Murong, Murong Xingyu. Anda memang layak menjadi talenta peringkat emas yang belum pernah saya lihat sebelumnya di negara bagian Fengwu. Anda sangat pintar, namun, bakat Anda terlalu luar biasa, jauh melampaui tingkat negara Fengwu. Hal ini telah sangat mempengaruhi keseimbangan kekuatan antara 8 organisasi besar kita. Jadi, seperti yang Anda katakan, bahkan jika Anda menyerahkan Lin Xuan, saya tidak punya niat untuk menyelamatkan nyawa Anda. Lagi pula, belum lagi Lin Xuan, keberadaanmu juga merupakan ancaman besar bagi Sekte Jahat Kegelapan. Setelah Old Sun selesai berbicara, kekuatan Void Martial Stage meletus dan menyapu ke segala arah. Dalam sekejap, angin bertiup ke segala arah, dan awan di langit bergerak. Kalian semua akan dibunuh olehku. Old Sun mendengus dingin dan menebas dengan pedang hitam di tangannya. Cahaya pedang hitam dingin yang panjangnya ratusan meter terbang keluar, seolah-olah merobek langit. Sangat menakutkan. Kalian semua, lari, bulu emas, cepat bawa mereka dan kabur. Saya akan menghentikan mereka di sini dan memberi Anda waktu. Melihat pemandangan ini, ekspresi Murong Feng berubah menjadi sangat serius saat dia berteriak. Pada saat yang sama, dia mengendalikan elang bulu hitam emas untuk melarikan diri dengan kecepatan tercepatnya. Segera setelah itu, dia bergegas menuju matahari tua dan menebas dengan pedangnya, ingin menghentikan matahari tua dan 2 pria berjubah hitam tahap transformasi kristal puncak lainnya. Anda ingin melarikan diri? Bagaimana bisa semudah itu? Old Sun tersenyum dingin dan memerintahkan 2 pria berjubah hitam di belakangnya. Kalian berdua bunuh saja yang lain. Jika Anda bahkan tidak bisa menghadapi beberapa prajurit elemental Sea Stage, Anda tidak perlu kembali. Ya, Penatua Sun. Mereka berdua menjawab dan kemudian berubah menjadi bayangan hitam saat mereka mengejar ke arah elang bulu hitam emas. Kalian, kembalilah. Pedang Murong Feng turun sekali lagi, menebas ke arah 2 pria berjubah hitam itu. Meskipun dia hanya mengayunkan pedangnya dengan santai, itu masih cukup untuk langsung membunuh 2 pria berjubah hitam tahap transformasi kristal puncak ini. Feng Tua, apakah kamu mengabaikanku? Di depanku, kamu masih tidak bisa membunuh orang dari Sekte Jahat Kegelapan. Suara seram Old Sun terdengar. Dia muncul di depan 2 pria berjubah hitam dan memblokir cahaya pedang. Pemenangnya belum ditentukan dalam pertarungan 2 tahun lalu itu, kan? Biarkan saya melihat seberapa besar kemajuan Anda dalam 2 tahun terakhir. Kedua pria berjubah hitam itu memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Sun Tua sekali lagi menghentikan Murong Feng mengejar mereka. Sudah terlambat baginya untuk mengejar mereka. Dia hanya bisa berdoa agar Murong Xingyu, Lin Xuan, dan 3 lainnya cukup beruntung untuk melarikan diri. Setelah itu, dia mulai bertarung dengan Old Sun. Waktu berlalu seperti air. 1 jam lagi berlalu. Di langit di atas hutan, sebuah perahu putih melesat melintasi langit seperti pelangi. Di antara mereka adalah Lin Xuan, Murong Xingyu, dan 3 lainnya. Itu terlalu berbahaya. Saya tidak pernah berpikir bahwa Sekte Jahat Kegelapan benar-benar berani mencegat dan membunuh kami. Jian Chen menghela nafas panjang, matanya dipenuhi kegembiraan. Saya harap elang bulu hitam emas dapat menghentikan mereka. Murong Xingchen menghela nafas panjang. Sebelumnya, Murong Feng membiarkan elang bulu hitam emas melarikan diri bersama mereka berempat. Awalnya, dengan kecepatan terbang elang bulu hitam emas, tidak akan sulit untuk melepaskan diri dari 2 prajurit tahap transformasi kristal puncak. Namun, mereka sepertinya sudah menduganya dan bersiap menghadapinya. Mereka mengeluarkan panah hitam kecil. Panah hitam kecil menargetkan binatang iblis. Anak panah itu melesat dan mengenai elang bulu hitam emas, melukainya dan sangat mengurangi kecepatannya. Dan dia memiliki 2 prajurit tahap transformasi kristal puncak, sementara mereka berempat hanya berada di tahap laut elemental. Tidak mungkin mereka bisa menjadi tandingannya.
Pada akhirnya, elang bulu hitam emas berinisiatif menghentikan kedua pria berjubah hitam itu dan membiarkan mereka melarikan diri terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, mereka berempat terdiam. Saat ini, satu-satunya harapan bagi mereka berempat adalah mencapai negara bagian Yunchen sesegera mungkin. Pada saat ini, tawa menyeramkan terdengar. Teman-teman kecil, kalian cukup cepat. Dua pria berjubah hitam terbang keluar dari balik gunung di depan mereka. Mereka berempat kaget saat melihat ini. Kedua pria berjubah hitam ini adalah dua prajurit tahap transformasi kristal puncak dari sekte jahat kegelapan yang mengejar mereka sebelumnya. Namun, Lin Xuan, yang memiliki kultivasi dan kekuatan tempur terkuat di antara mereka berempat, dengan cepat menjadi tenang. Dia memperhatikan sesuatu. Jelas sekali bahwa kedua pria berjubah hitam itu menderita luka berat, menyebabkan aura mereka melemah hampir setengahnya. Tampaknya elang bulu hitam emas cukup kuat untuk bertarung 1 lawan 2, tapi ia masih bisa melukai dua prajurit dengan level yang sama sedemikian rupa. Dalam hal ini, hari ini mungkin bukan hari yang berbahaya. Kalian duluan, aku akan menghentikan mereka. Lin Xuan berteriak, berdiri, dan terbang ke udara. Kultivasinya meningkat lagi, dan tubuhnya yang kacau dan tidak bisa dihancurkan telah meningkat pesat. Selain itu, dalam perjalanan, dia telah menggabungkan dan menggunakan semua makna besar yang salah dan mendalam yang dia salin dari Zhou Tong dari Martial King Stage. Kekuatan tempurnya telah meningkat pesat, tapi dia tidak menyadari levelnya saat ini. Dia bisa menggunakan kedua orang ini untuk mengujinya. Meskipun kedua orang ini berada di tahap transformasi kristal puncak, mereka telah menderita beberapa luka selama pertempuran dengan elang bulu hitam emas. Cukup bagus bahwa mereka dapat menggunakan 70 atau 80% kekuatan mereka sekarang. Jadi, Lin Xuan berpikir bahwa dia memiliki peluang untuk mengalahkan mereka. Sekalipun mereka mengalahkannya, mereka tidak akan membunuhnya. Dia cukup percaya diri untuk melarikan diri. Di belakang mereka, ekspresi Murong Xingyu, Murong Xingchen, dan Jian Chen membeku ketika mereka mendengar ini. Apa yang terjadi? Lelucon macam apa ini? Meskipun Lin Xuan adalah seorang jenius yang mengerikan dengan kekuatan pertempuran yang menantang surga dan budidayanya jauh melampaui mereka, mencapai puncak tahap elemental laut, dia hanya berada di tahap elemental laut dan belum mencapai tahap transformasi kristal. Bab 445, mudah diatasi. Ada kesenjangan besar antara tahap elemental laut dan tahap transformasi kristal. Adapun dua pria berjubah hitam, mereka berdua telah mencapai tahap transformasi kristal puncak, yang jauh lebih tinggi dari Lin Xuan. Lin Xuan sebenarnya ingin menantang mereka. Selanjutnya, dia akan melawan keduanya pada saat yang bersamaan. Bukankah ini konyol? Mereka berempat tidak percaya. Namun, pada saat ini, Lin Xuan sudah terbang keluar dari perahu putih dan menyerbu ke arah dua pria berjubah hitam. Mereka ingin menghentikannya, tetapi mereka tidak bisa. Pria berjubah hitam itu berkata, Lin Xuan, kamu benar-benar berani. Anda sebenarnya berinisiatif mencari kematian. Ketika kedua pria berjubah hitam melihat ini, mereka juga menunjukkan senyuman. Mereka tidak menyangka Lin Xuan akan memilih mencari kematiannya sendiri daripada melarikan diri. Meskipun mereka terluka dalam pertarungan sebelumnya dengan elang bulu hitam emas, mereka masih dalam tahap transformasi kristal. Lin Xuan hanyalah seorang seniman bela diri junior di Elemental Stage. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk melawan mereka? Meskipun bakat Lin Xuan sangat tinggi, tapi dia tidak mungkin mengancam mereka berdua, bukan? Mereka belum pernah mendengar situasi seperti ini sebelumnya. Belum lagi negara bagian Fengwu, dia bahkan belum pernah mendengar hal seperti itu di negara bagian menengah, negara bagian Yunchen, atau bahkan beberapa negara kelas 1 di dekatnya. Mereka tidak percaya bahwa Lin Xuan bisa melakukannya. Di mata mereka, Lin Xuan pasti sudah mati. Dan Lin Xuan telah membunuh Master Sekte Muda Sekte Jahat Kegelapan, Bai Yingwu. Dia juga jenius nomor 1 di negara bagian Fengwu dalam 1000 tahun terakhir. Bahkan Master Sekte secara pribadi mengatakan bahwa dia harus membunuh Lin Xuan. Bahkan Murong Xingyu, yang memiliki bakat peringkat emas, tidak dapat dibandingkan dengannya. Selanjutnya, keempat orang ini semuanya berada di Elemental Stage. Di antara mereka berempat, Lin Xuan jelas yang terkuat. Mereka harus menyingkirkan Lin Xuan terlebih dahulu. Tiga lainnya tidak akan menimbulkan ancaman apapun bagi mereka. Mereka berdua segera mengambil keputusan. Alih-alih mengejar perahu putih, mereka bergegas menuju Lin Xuan. Lin Xuan, mati. Salah satu pria berjubah hitam, Sun Qi, tersenyum dingin dan segera membenturkan telapak tangannya ke arah Lin Xuan. Dalam sekejap,
Angin dan awan di sekitarnya melonjak dan angin menderu-deru. Telapak tangan hitam besar mengembun dan turun menuju Lin Xuan dengan suara keras. Tampaknya telah menghancurkan ruang itu sendiri. Sangat menakutkan. Lin Xuan lari. Melihat itu, ekspresi Murong Xingyu, Jian Chen, dan dua lainnya berubah drastis. Mereka berteriak dengan keras. Mereka telah merasakan bahwa meskipun telapak tangan ini merupakan serangan telapak tangan biasa dari Sun Qi, kekuatan serangan telapak tangan ini telah mencapai tingkat tahap transformasi kristal. Tidak mungkin bagi mereka untuk menahannya. Budidaya dan kekuatan mereka jauh lebih rendah daripada Lin Xuan, sehingga mereka tidak memiliki kemampuan untuk membantu. Mereka hanya bisa melihat dari jauh dan berdoa agar Lin Xuan baik-baik saja. Telapak tangan hitam telah mendarat di depan Lin Xuan. Namun, ekspresi Lin Xuan dingin. Dia tidak takut sama sekali. Dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan pedang Terminator. Pada saat yang sama, dia mengedarkan Chaotic Indestructible Body, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya putih redup. Menghadapi dua tahap transformasi kristal puncak, Lin Xuan tidak akan meremehkannya sama sekali. Mati. Setelah itu, Lin Xuan mengayunkan pedang Terminator. Cahaya pedang abu-abu tampak merobek kehampaan saat menebas ke arah cetakan telapak tangan hitam. Cahaya pedang abu-abu hanya 1/10 dari cetakan telapak tangan hitam. Kekuatannya juga jauh lebih rendah dibandingkan telapak tangan hitam. Namun, pada saat berikutnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Udara dipenuhi dengan suara menusuk saat kain terkoyak. Seseorang membelah telapak tangan hitam menjadi dua. Telapak tangan hitam itu kemudian berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar ke segala arah. Dampaknya membuat perahu kecil, dengan Murong Xingyu dan dua lainnya di dalamnya, terbang beberapa ratus meter jauhnya. Setelah merobek jejak telapak tangan hitam, kekuatan cahaya pedang abu-abu berkurang setengahnya, namun kecepatannya tetap tidak berubah. Itu terus menebas ke arah dua pria berjubah hitam. Bagaimana ini mungkin? Sun Qi dan Zhou Gangli terkejut saat mereka melihat cetakan telapak tangan hitam itu langsung terkoyak tanpa melukai Lin Xuan. Keduanya berada di puncak tahap transformasi kristal. Setiap serangan biasa mereka telah mencapai kekuatan tahap transformasi kristal. Selain itu, kekuatan serangan telapak tangan ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan tahap transformasi kristal awal biasa. Bahkan banyak tahap transformasi kristal menengah mungkin tidak mampu menahannya. Tapi sekarang, penggarap bela diri panggung laut elemental telah dengan mudah menetralisir serangan mereka tanpa mengalami cedera apapun. Serangannya tidak hanya menyasar lawannya, tapi juga memantul dan menyerang mereka. Perbedaannya begitu besar hingga bagaikan langit dan bumi. Bagaimana mereka berdua berani mempercayainya? Saat ini, mereka berdua merasa mungkin sedang berhalusinasi. Kalau tidak, bagaimana kejadian seperti itu bisa terjadi? Namun, saat cahaya pedang abu-abu datang, bahkan mereka merasakan sakit yang tajam dan ancaman yang besar. Indra ini memberitahu mereka bahwa pemandangan di depan mereka adalah nyata dan bukan ilusi. Keduanya langsung terpana, dan ekspresi mereka berubah. Sebenarnya ada seorang kultivator bela diri mengerikan yang, dengan budidaya elemental stage-nya, mengungkapkan kekuatan bertarung yang tidak kalah dengan tahap transformasi kristal atau bahkan lebih kuat. Ini benar-benar tidak terbayangkan. Mereka bahkan belum pernah mendengarnya. Di kejauhan, di atas perahu putih yang belum berangkat, Murong Xingyu, Murong Xingchen, dan Jian Chen sangat terkejut saat melihat adegan ini. Apakah mereka melihat sesuatu yang salah? Lin Xuan, seorang penggarap bela diri panggung laut elemental, bertarung melawan prajurit tahap transformasi kristal puncak. Menghadapi serangan telapak tangan mereka yang telah mencapai kekuatan tahap transformasi kristal, bukan saja dia tidak kalah, dia bahkan berhasil menerimanya. Dia bahkan merobek serangan mereka dengan punggung tangannya dan menyerang mereka. Dia sudah unggul dan membalikkan keadaan. Seolah-olah Lin Xuan adalah prajurit tahap transformasi kristal, dan lawannya adalah tahap laut elemental. Bukankah ini sedikit palsu? Mereka bertiga sangat terkejut dan tidak percaya. Mereka telah melihat kekuatan tempur Lin Xuan yang menakutkan di alam rahasia Tianyuan. 1 lawan 2, dia dengan mudah menghancurkan Mo Yusan dan Qiyu, dua jenius yang tiada taranya. Lin Xuan membayangi Luo Juetian, individu peringkat pertama dalam daftar esensi mendalam negara esensi timur. Tapi mereka tidak akan pernah berpikir bahwa itu bahkan bukan kekuatan tempur terkuat Lin Xuan. Saat ini, budidaya Lin Xuan hanya menembus sedikit dari tahap elemental laut level 9 ke puncak tahap laut elemental. Namun, dia sebenarnya mampu dengan mudah menahan serangan prajurit tahap transformasi kristal.
Kekuatan tempur semacam ini tidak hanya mencapai tahap transformasi kristal tetapi juga tahap transformasi pertengahan kristal, bukan? Meskipun Lin Xuan berada di puncak tahap laut elemental, dia masih hanya berada di tahap laut elemental. Kekuatan tempurnya benar-benar bisa melompati dunia besar dan mencapai tahap transformasi kristal menengah. Ini sedikit mengejutkan. Bab 446, Elang Bulu Hitam Emas. Pada saat ini, belum lagi Jian Chen dan Murong Xingchen, bahkan Murong Xingyu, yang tumbuh di Elemental Spirit Sect, belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Prajurit tahap transformasi kristal tidak hanya memadatkan esensi spiritual menjadi kristal yang dalam tetapi juga mencap makna mendalam yang salah di dalamnya. Prajurit di level ini membawa kekuatan makna palsu dan mendalam di setiap gerakan yang mereka lakukan, dan kekuatan itu 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan para prajurit Elemental Sea Stage. Banyak seniman bela diri yang dapat melompati peringkat untuk menantang seniman bela diri Elemental Sea Stage, tetapi sangat sedikit yang dapat melompati peringkat untuk menantang seniman bela diri tahap transformasi kristal. Dengan kekuatan tahap elemental laut, semakin mustahil baginya untuk melawan tahap transformasi kristal. Hal ini sangat jarang terjadi, bahkan di negara bagian Dongyuan. Bahkan Murong Xingyu belum pernah mendengar ada orang seperti Lin Xuan di negara bagian Dongyuan yang dapat menampilkan kekuatan tempur yang tidak kalah dengan tahap transformasi kristal menengah dengan budidaya tahap laut elementalnya. Pada saat ini, ketiganya merasa pikiran mereka kosong. Kedua pria berjubah hitam itu juga kaget. Namun, mereka segera terbangun setelah merasa terancam. Kedua telapak tangan mereka lah yang menghancurkan cahaya pedang abu-abu, dan mereka bahkan menggunakan makna yang salah dan mendalam. Tatapan mereka terhadap Lin Xuan menjadi lebih serius, dan mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Dengan budidaya tahap laut elemental, mereka setidaknya dapat menampilkan kekuatan tempur tahap transformasi kristal menengah. Hal ini praktis menyegarkan pengetahuan dan wawasan mereka. Bahkan di markas besar sekte jahat kegelapan mereka belum pernah mendengar tentang sekte awan setan. Ini sangat mengejutkan mereka. Awalnya, mereka mengira akan mudah menghadapi beberapa junior di Elemental Sea Stage. Namun, mereka tidak menyangka bahwa mereka telah meremehkan kelompok jenius ini. Bahkan mereka merasa itu sangat sulit dan tidak berani meremehkan Lin Xuan lagi. Kekuatanku tidak buruk. Lin Xuan melihat pencapaiannya dan sedikit mengangguk. Tampaknya bakat dan potensinya telah meningkat ke level kaisar. Selain peningkatan kekuatan fisik dan kultivasinya, kekuatannya juga meningkat cukup banyak. Bahkan sebelum menggunakan makna mendalam yang salah, pedang ini memiliki kekuatan fisik yang cukup meski ditebas dengan tergesa-gesa. Dan hasil pertempuran melebihi harapan Lin Xuan. Dia tidak hanya dengan mudah merobek jejak telapak tangan lawannya, dia bahkan melakukan serangan balik. Dan ini bahkan bukan kekuatan terkuatnya. Lin Xuan sekarang memiliki peluang lebih besar untuk berurusan dengan mereka berdua. Mati. Lin Xuan mendengus dingin. Dia mengayunkan pedang Terminator di tangannya ke bawah sekali lagi. Hancurkan. Cahaya pedang abu-abu ditembakkan dengan ketajaman dan kekuatan tak tertandingi yang sepertinya mampu menopang langit. Itu menebas ke arah dua pria berjubah hitam. Beraninya kamu? Sun Qi berteriak dingin dengan ekspresi dingin. Meskipun Lin Xuan telah menerima serangan telapak tangannya sebelumnya, itu hanya serangan telapak tangan biasa. Kemampuan Lin Xuan untuk melompati peringkat telah mengejutkannya. Namun, dia sendiri berada dalam tahap transformasi kristal puncak. Meskipun lukanya tidak ringan, dia masih jauh lebih kuat daripada prajurit tahap transformasi kristal akhir biasa. Dia tidak berpikir bahwa Lin Xuan, yang hanya seorang elemental sea stage, dapat mengancamnya. Lalu dia memukul lagi dengan telapak tangannya. Dan serangan telapak tangan ini berukuran beberapa ratus meter, seolah-olah bisa menutupi langit dan menutupi matahari. Seluruh langit menjadi gelap. Itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ini jelas merupakan kekuatan sejatinya. Setelah menyaksikan ketajaman serangan pedang Lin Xuan sebelumnya, meskipun Lin Xuan masih di Elemental Sea Stage, dia tidak lagi berani meremehkan Lin Xuan. Dia secara langsung menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya dan bahkan mengungkapkan beberapa makna yang salah dan mendalam. Sun Qi dan Zhou Gangli percaya bahwa Lin Xuan pasti akan menderita luka parah atau bahkan kematian saat ini. Karena, sejauh yang mereka tahu, serangan telapak tangan ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh penggarap bela diri panggung laut elemental. Namun, sesaat kemudian, setelah telapak tangan besar itu mendarat di cahaya pedang abu-abu Lin Xuan, suara emas yang mengguncang void tiba-tiba terdengar. Cahaya tajam melesat ke langit dari cahaya pedang abu-abu.
Itu sangat tajam, seolah-olah bisa mengoyak langit. Sangat menakutkan. Dengan tambahan cahaya tajam ini, kekuatan pedang abu-abu meledak. Bahkan dengan bantuan makna mendalam yang salah, cetakan telapak tangan besar yang telah mencapai tingkat tahap transformasi kristal akhir tidak mampu menahannya sama sekali. Sinar pedang abu-abu merobeknya berkeping-keping dalam sekejap, menghamburkannya ke segala arah. Terdengar suara yang memekakkan telinga dan merobek. Ketajaman cahaya pedang abu-abu hanya sedikit lebih lemah, tapi masih sangat kuat. Di bawah naungan cahaya pedang abu-abu, pedang itu menebas ke arah dua pria berjubah hitam. Cetakan telapak tangan hitam besar terkoyak, membuat Sun Ci terbang ratusan meter jauhnya. Darah muncul di sudut mulut Sun Ci, dan luka kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di lengannya. Dia tidak bisa menahan ketajaman yang tak tertandingi. Zhou ekspresi Gang Li berubah drastis. Dia mengikuti Sun Ci dan terbang mundur. Serangan baliknya tidak melukainya, dia juga tidak menyerang. Namun, dia sangat waspada terhadap ketajaman yang tak tertandingi itu. Melihat cahaya pedang abu-abu yang mendekat, mereka berdua berseru kaget. Ini adalah makna mendalam 30% palsu emas, bagaimana ini mungkin? Mereka berdua terkejut. Sebagai orang-orang di tahap transformasi kristal puncak, mereka berdua secara alami menyadari bahwa cahaya pedang Lin Xuan memiliki tambahan 30% makna mendalam palsu emas. Justru karena dia telah menambahkan 30% makna mendalam palsu emas sehingga serangan pedang Lin Xuan begitu kuat. Serangan Lin Xuan merobek cetakan telapak tangan besar yang telah mencapai tahap transformasi kristal akhir. Namun, yang benar-benar mengejutkan mereka berdua bukanlah kekuatan pedang ini. Mereka terkejut bahwa Lin Xuan benar-benar dapat memahami 30% makna mendalam yang salah. Sebagai kultivator pada tahap transformasi kristal puncak, mereka paling banyak dapat memahami makna mendalam yang salah sebesar 30%. Mereka paling banyak dapat memahami sisa makna mendalam palsu hingga 20%. Tapi kekuatan Lin Xuan baru mencapai elemental sea stage, tapi dia telah memahami 30% makna mendalam yang salah. Kemampuan pemahamannya terlalu menakutkan. Bahkan di negara bagian kelas 1, tidak ada orang jenius seperti itu. Lin Xuan tidak hanya memecahkan rekor. Hal ini jauh melampaui pemahaman mereka. Mereka berdua tidak percaya. Selain itu, yang lebih mengejutkan lagi adalah Lin Xuan tidak hanya memahami 30% makna mendalam yang salah, dia juga bisa menggunakannya. Makna mendalam yang salah adalah pemahaman seseorang terhadap hukum dan aturan segala sesuatu di dunia, pada tingkat yang lebih tinggi. Menggunakan makna yang salah dan mendalam dapat memungkinkan seseorang meminjam kekuatan langit dan bumi. Tetapi pada saat yang sama, makna mendalam palsu memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk budidaya dan kekuatan fisik seseorang. Jika kultivasi seseorang tidak cukup tinggi dan fisiknya tidak cukup kuat, bahkan jika dia memahami makna yang salah dan mendalam, dia tidak akan dapat menggunakannya. Menggunakan makna yang salah dan mendalam secara paksa hanya akan merusak fondasi seseorang dan menyebabkan budidaya mereka menurun. Meskipun mereka telah memahami 30% makna mendalam yang salah, ketika berhadapan dengan Lin Xuan, mereka paling banyak menggunakan 20% makna mendalam yang salah. Setelah pertempuran dengan elang bulu hitam emas, mereka menderita luka parah. Bab 447. 1 lawan 2. Kekuatannya telah menurun, meskipun dia masih jauh lebih kuat daripada tahap transformasi kristal akhir biasa. Namun, dia masih jauh dari mencapai kondisi puncaknya. Dia sudah tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan melepaskan 30% makna yang salah dan mendalam. Tapi sebagai penggarap bela diri panggung laut elemental, Lin Xuan telah memahami 30% makna yang salah dan mendalam. Dia sebenarnya masih bisa menggunakannya. Terlebih lagi, sepertinya dia masih bisa bertahan. Berapa level yang telah dicapai tubuhnya? Mungkinkah mereka berdua tidak bisa dibandingkan dengan dia? Ini terlalu tidak masuk akal. Mereka berdua berdiri kaget. Mereka tidak dapat berpikir lagi. Ini hampir di luar jangkauan pemikiran mereka. Sekali lagi, pemandangan Murong Xingyu, Murong Xingchen, dan Jian Chen di perahu putih di kejauhan membuat mereka tercengang. Mereka bertiga hanya berada di tahap laut elemental, dan budidaya mereka tidak sebanding dengan Lin Xuan. Mereka tidak mungkin mengetahui bahwa Lin Xuan telah menggunakan 30% makna mendalam emas palsu dalam serangan pedang ini. Namun, mereka telah melihat kekuatan Lin Xuan. Ini cukup mengejutkan mereka. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan Lin Xuan telah mencapai tahap transformasi kristal. Terlebih lagi, kekuatan serangan telapak tangan ini jelas jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Namun, Lin Xuan dengan mudah memblokirnya.
Ini berarti kekuatan Lin Xuan bahkan mungkin telah melampaui tahap transformasi pertengahan kristal. Memikirkan hal ini, mereka bertiga semakin terkejut. Awalnya, Lin Xuan adalah orang yang pergi untuk menghentikan dua pria berjubah hitam. Mereka mengendalikan perahu putih dan melarikan diri dari sini. Namun, pada saat ini, mereka bertiga secara tidak sadar melupakannya. Mereka berhenti di kejauhan dan menyaksikan pertempuran itu. Di medan perang, cahaya pedang abu-abu Lin Xuan terus menebas ke arah dua pria berjubah hitam. Cahaya pedang itu sangat menakutkan, menyebabkan kedua pria berjubah hitam itu menjadi sangat waspada. Pada akhirnya, dua pria berjubah hitam itulah yang menyerang pada saat yang sama yang menghancurkan cahaya pedang abu-abu. Ketika Lin Xuan melihat adegan ini, dia juga mengangguk sedikit saat cahaya melintas di matanya. Dia akhirnya mengetahui kekuatan aslinya. Dia memperkirakan bahwa dia sebanding dengan kultivator tahap transformasi kristal puncak. Dia sudah jauh melampaui level daftar esensi mendalam generasi ini. Lin Xuan bergumam di dalam hatinya saat jejak kepuasan melintas di matanya. Namun, ekspresi Lin Xuan segera membeku. Makna yang salah dan mendalam ini sebenarnya sangat menyesakkan bagi tubuh. Pada saat ini, Lin Xuan merasakan sedikit kelelahan di tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya sejak dia mulai mengolah mantra naga purba. Tampaknya dia telah meremehkan kekuatan maknanya yang salah dan mendalam. Peningkatan seni bela diri dengan makna mendalam yang salah memang jauh melampaui konsepnya. Namun, makna mendalam yang salah memiliki persyaratan yang lebih tinggi untuk kekuatan tubuh. Untungnya, dia sekarang telah mengembangkan Chaotic Indestructible Body, sehingga kekuatan fisiknya jauh melampaui level yang sama. Bahkan para penggarap tahap transformasi kristal jarang bisa dibandingkan dengannya. Selain itu, teknik budidaya yang dia gunakan telah mencapai tingkat kaisar. Kepadatan dan kemurnian esensi spiritualnya juga jauh melampaui tingkat yang sama. Dia masih bisa terus bertarung untuk sementara waktu. Dia ingin mencoba mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Segera setelah itu, Lin Xuan mendengus dingin. Ekspresinya dingin dan arogan saat dia menyerang kedua pria berjubah hitam itu. Sombong. Sun Qi sangat marah. Anda hanya berada di tahap elemental laut. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Dengan itu, dia melihat pria berjubah hitam lainnya, Zhou Gangli. Ayo serang bersama, kita tidak bisa terus seperti ini. Meskipun Zhou Gangli juga berada pada tahap puncak transformasi kristal, Zhou Gangli bahkan lebih buruk. Pada saat ini, kekuatan Zhou Gangli masih kalah dengan miliknya. Itulah sebabnya Zhou Gangli tidak mengambil tindakan apapun sebelumnya. Tentu saja, dia merasa bisa dengan mudah menghadapi beberapa orang di Elemental Sea Stage. Dia tidak membiarkan Zhou Gangli menyerang karena alasan ini. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa seorang jenius seperti Lin Xuan akan muncul dalam keadaan biasa, tingkat rendah seperti negara bagian Fengwu. Lin Xuan adalah seorang super jenius yang mungkin tidak ada di seluruh benua Dongyuan. Lin Xuan dapat memahami 30% makna yang salah dan mendalam di Elemental Sea Stage dan bahkan dapat menggunakannya. Selain itu, dia adalah prajurit tahap transformasi kristal. Dia bukan tandingan Lin Xuan yang berada di Elemental Sea Stage. Ini benar-benar tidak terbayangkan. Pada akhirnya, untuk mengatasi situasi ini, dia memutuskan untuk memanggil Zhou Gangli untuk menyerang. Dua prajurit tahap transformasi kristal tidak memiliki efek yang sama seperti 1+1. Sebaliknya, mereka beberapa kali lebih kuat. Mereka seharusnya cukup untuk menekan, mengalahkan, atau bahkan membunuh Lin Xuan. Tentu, Zhou Gangli mengangguk dan berdiri di udara dengan ekspresi serius. Tatapannya menyapu Lin Xuan dengan kaget dan tidak percaya. Dia telah menyaksikan pencapaian pertempuran mengerikan Lin Xuan. Zhou Gangli tidak bisa tidak terkesan dengan bakat Lin Xuan. Orang jenius seperti itu telah melampaui imajinasi dan pengetahuannya. Jika dia tidak melihat Lin Xuan dengan matanya sendiri, dia juga tidak akan mempercayainya. Pada saat ini, dia akhirnya bereaksi. Hatinya juga diliputi keterkejutan, tidak bisa tenang. Namun, niat membunuhnya terhadap Lin Xuan bahkan lebih kuat. Dengan bakat luar biasa Lin Xuan, tidak akan sulit baginya untuk melampaui mereka atau bahkan menjadi ahli tingkat raja atau kaisar. Jika mereka membiarkan Lin Xuan terus berkembang, saat mereka bertemu lagi, semuanya tidak akan seperti ini. Dia mungkin akan binasa seketika, sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Lin Xuan akan menjadi ancaman besar bagi sekte jahat kegelapan dan bahkan sekte esensi iblis di markas besar. Dia pasti tidak bisa membiarkan Lin Xuan hidup.
Sekarang dia memiliki kesempatan, dia pasti akan membunuh Lin Xuan sebelum dia bisa tumbuh dewasa. Segera, keduanya mendengus dingin dan bergegas menuju Lin Xuan. Setelah menyaksikan pertempuran sebelumnya, keduanya memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan Lin Xuan. Mereka secara alami tidak akan sebodoh itu memperlakukan Lin Xuan seperti penggarap bela diri panggung laut elemental. Sebaliknya, mereka memperlakukan Lin Xuan sebagai lawan yang kuat di level yang sama dengan kultivator tahap transformasi kristal puncak. Mereka tidak lagi meremehkan Lin Xuan. Saat mereka menyerang, mereka menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya. Surga Yin, telapak tangan yang menelan, tinju Yin yang putus asa, mereka berdua berteriak sambil meninju Lin Xuan. Mereka mengalami lonjakan esensi spiritual mereka, melepaskan banyak makna yang salah dan mendalam. Berukuran beberapa ratus meter, kepalan tangan dan telapak tangan hitam besar mengembun dalam sekejap mata. Mereka tampaknya mampu mengguncang langit saat mereka menyerang Lin Xuan. Di saat yang sama, keduanya juga mengaktifkan 20% makna salah dan mendalamnya. Keduanya tidak sekuat Lin Xuan. Mereka tidak mampu mengungkapkan 30% makna mendalam yang salah. Namun, 20% makna mendalam palsu sudah cukup kuat di bawah pengaruh budidaya tahap transformasi kristal puncak mereka. Dua cetakan telapak tangan dan cetakan kepalan tangan yang besar sepertinya memiliki kekuatan untuk menghancurkan kekosongan. Mereka sangat menakutkan saat mereka bergegas menuju Lin Xuan. Mati. Ekspresi Lin Xuan dingin dan acuh tak acuh. Bab 448. Dia sangat takut hingga dia lari. Dalam sekejap, seluruh tubuh Lin Xuan memancarkan cahaya putih redup. Pedang Terminator di tangannya menebas lagi, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya putih redup. Kekuatan tak berujung tercurah seperti gunung yang menjulang tinggi. Dengan bantuan arti mendalam palsu emas 30%, dua lampu pedang abu-abu terbang keluar seolah-olah mereka telah menembus kekosongan dan bergegas menuju dua cetakan tangan dan telapak tangan berwarna abu-abu hitam. Kekuatannya sangat mengejutkan, dan tidak lagi berada di level elemental sea stage. Prajurit tahap transformasi kristal berturut-turut tidak akan bisa menghentikan gemetar hati mereka ketika mereka melihat pemandangan ini. Dua lampu bilah abu-abu menebas dua cetakan telapak tangan dan cetakan kepalan tangan berwarna hitam keabu-abuan. Setelah ledakan yang memekakkan telinga, dua suara robekan kain yang lebih keras bergema. Ketiga serangan tahap transformasi kristal akhir ini benar-benar meledak di udara seperti ledakan. Dampak yang mengerikan menyapu ke segala arah dan menghancurkan hutan di tanah. Kekuatan serangan ini sangat menakutkan. Mereka memaksa Lin Xuan, Sun Qi, dan Zhou Gangli mundur. Kali ini mereka didorong mundur ratusan meter. Kekuatan mereka hampir sama. Bagaimana ini mungkin? Brengsek, ini tidak mungkin. Mustahil. Ketika Sun Qi dan Zhou Gangli melihat pemandangan ini, ekspresi mereka membeku tak percaya. Mereka meraung dalam hati karena kegilaan. Kali ini, mereka berdua yang menyerang bersama. Inilah kekuatan mereka yang sebenarnya. Banyak prajurit tahap transformasi kristal puncak bahkan mungkin tidak mampu menahan serangan seperti itu. Tapi apa hasilnya? Mereka benar-benar bertarung melawan Lin Xuan, yang hanya berada di elemental sea stage, dengan hasil imbang. Ini merupakan rekor baru yang pernah mereka lihat sebelumnya. Pada saat ini, jejak ketakutan tidak bisa tidak melintas di mata mereka. Lin Xuan telah mengungkapkan kekuatannya berkali-kali, seolah-olah tidak ada batasan untuk kekuatannya. Hal ini membuat mereka berdua kehilangan kepercayaan terhadap misi ini. Mereka bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Lin Xuan, yang hanya berada di elemental sea stage. Sekali lagi, Murong Xingyu, saudara laki-lakinya, dan Jian Chen terbang ribuan meter jauhnya. Tertegun, mereka bertiga berdiri kaget. Kejutan yang dibawakan Lin Xuan kepada mereka telah mencapai puncaknya. Mereka hampir mati rasa. Baiklah, inilah kekuatan tahap transformasi kristal. Ekspresi Lin Xuan, sebaliknya, liar dan tidak terkendali. Sudah lama sekali dia tidak menggunakan kekuatan aslinya seperti ini. Setelah melakukannya, dia merasa sangat nyaman. Setelah itu, dia menyerang mereka berdua lagi dan menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang yang sangat menakutkan sepertinya mengoyak langit dan bumi saat membelah langit dan membelah kekosongan ke arah mereka berdua. Ekspresi Sun Qi dan Zhou Gangli bergetar saat melihat pemandangan ini, dan seluruh tubuh mereka gemetar. Namun saat ini, mereka tidak punya pilihan lain selain terus berjuang. Ledakan yang mengguncang langit terus terdengar. Pertarungan antara ketiganya melepaskan kekuatan mengerikan yang meratakan gunung dan hutan dalam jarak beberapa ribu meter. Jurang menutupi tanah, menghancurkan segalanya. Inilah kekuatan tahap transformasi kristal.
Murong Xingyu, saudara laki-lakinya, dan Jian Chen mengendalikan perahu putih yang melayang ribuan meter jauhnya. Mereka melihat pertempuran di kejauhan dan merasakan gelombang ketakutan. Pertarungan mengerikan seperti ini sudah jauh melampaui level mereka. Bahkan dampak sekecil apapun dapat mengakibatkan cedera serius atau kematian. Mereka tidak punya pilihan selain mundur jauh. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Lin Xuan memiliki tubuh chaotic indestructible, sebuah teknik bela diri yang melampaui tingkat ilahi pemurnian tubuh. Fisiknya bahkan lebih kuat daripada seorang kultivator tahap transformasi kristal yang telah mencapai 90% atau lebih. Seni bela diri dan teknik budidaya yang dia kembangkan semuanya telah mencapai tingkat kaisar. Esensi spiritualnya sangat kuat dan sangat murni, dan dia bahkan mendapat bonus beberapa lusin makna mendalam yang salah. Setelah pertempuran, dia tidak hanya merasa lelah, dia bahkan merasa lebih rileks dan kekuatannya menjadi lebih kuat. Di sisi lain, meskipun Sun Qi dan Zhou Gangli sama-sama berada di tahap transformasi kristal puncak, mereka tidak dianggap sebagai tetua di sekte jahat kegelapan. Mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengembangkan seni bela diri tingkat raja, sehingga mereka tidak dapat dibandingkan dengan Lin Xuan. Sebelumnya, mereka menderita beberapa luka setelah pertarungan mereka dengan elang bulu hitam emas. Dalam pertempuran sengit dengan Lin Xuan, luka mereka menjadi lebih serius. Mereka bahkan tidak bisa mengeluarkan kekuatan aslinya. Mereka tidak punya peluang untuk menang. Ekspresi Lin Xuan dingin, dan semangat juangnya melonjak. Kekuatan yang dia tunjukkan semakin menakutkan. Keseimbangan kemenangan diam-diam berubah. Di langit, mereka terus bertarung. Mereka berpisah sekali lagi. Kali ini, ekspresi Lin Xuan acuh tak acuh saat aura di sekitar tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Keduanya mau tidak mau terbang sejauh 1000 meter. Darah menutupi tubuh mereka, dan pakaian mereka compang camping. Mereka tampak seperti pengemis. Aura mereka melemah. Cedera mereka jelas menjadi lebih serius. Saat ini, keduanya tidak lagi cocok untuk Lin Xuan. Tampaknya situasinya telah berbalik. Lin Xuan awalnya lemah. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah dia benar-benar penggarap bela diri panggung laut elemental? Bagaimana bisa ada orang jenius seperti itu? Sun Qi, Zhou Gangli, menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap Lin Xuan. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Mereka berdua tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi. Lin Xuan mengandalkan budidaya elemental sea stage untuk bertarung melawan dua orang di tahap transformasi kristal. Dia tidak kalah. Semakin dia bertarung, dia menjadi semakin berani, dan kekuatannya menjadi semakin menakutkan. Sekarang, dia berada di atas angin. Keduanya sebenarnya bukan tandingan Lin Xuan. Mereka berulang kali menghadapi kemunduran yang dipaksakan. Cedera mereka terus memburuk, dan kekuatan mereka menurun dengan cepat. Mereka tidak lagi cocok untuk Lin Xuan. Lin Xuan mungkin membunuh mereka. Mereka mungkin menjadi satu-satunya dua orang di tahap transformasi kristal puncak yang mati di tangan penggarap bela diri tahap laut elemental. Pejuang yang tak terhitung jumlahnya di dunia akan menertawakan mereka. Namun saat ini, mereka tidak peduli dengan hal-hal tersebut. Tidak masalah apakah itu untuk menyelamatkan nyawa mereka atau tidak. Mereka tidak bisa bertarung lagi. Mereka harus melarikan diri. Apa yang disebut misi tidak lagi penting dalam menghadapi hidup dan mati. Kemudian, keduanya mengangguk dengan berat. Mereka tidak lagi ragu-ragu. Mereka dengan gila-gilaan mengaktifkan kristal mendalam di dantian mereka dan menyapu void. Mereka melarikan diri. Lin Xuan baru saja hendak menyerang lagi. Tetapi ketika dia melihat adegan ini, dia tidak bereaksi tepat waktu. Dia tidak menyangka mereka tiba-tiba memilih melarikan diri. Kekuatannya baru mencapai tahap elemental laut, sementara keduanya berada di tahap transformasi kristal. Kekuatan mereka bahkan berada pada tahap transformasi kristal puncak. Mereka sebenarnya mulai melarikan diri untuk hidup mereka. Apakah para penggarap dunia tidak mengejek mereka? Ekspresi Lin Xuan berubah aneh. Tapi kemudian mata Lin Xuan bersinar dengan cahaya dingin. Bab 449. Pergeseran. Mata Lin Xuan bersinar dengan cahaya dingin. Karena para prajurit sekte jahat kegelapan ini berani mencegatnya, dia tidak akan melepaskan mereka dengan mudah. Selain itu, dia menginginkan cincin penyimpanan mereka. Kedua orang ini awalnya adalah orang-orang di tahap transformasi kristal puncak dari sekte jahat kegelapan, dan mereka jauh lebih berharga daripada orang-orang yang telah dia sempurnakan menjadi boneka nomor 1 di sekte esensi King. Cincin penyimpanan mereka juga akan memiliki lebih banyak harta. Baik dia dan Tian membutuhkan banyak sumber daya budidaya. Jadi, dia tentu saja tidak bisa melepaskan mereka berdua. Segera setelah itu, Lin Xuan mengejar mereka.
Ribuan meter jauhnya, di atas perahu putih, Murong Xingyu, Murong Xingchen, dan Jian Chen memandang Lin Xuan dan dua pria berjubah hitam yang duduk kosong di kursi mereka. Mereka sebenarnya mulai melarikan diri. Apakah kedua prajurit tahap transformasi kristal puncak itu ditakuti oleh Lin Xuan? Apakah Lin Xuan benar-benar seorang penggarap bela diri panggung laut elemental? Mereka bertiga masih linglung. Penampilan Lin Xuan kali ini terlalu menakutkan. Mereka sangat terkejut. Di pegunungan dekat negara bagian Yunchen, binatang iblis di hutan berteriak. Ini adalah pegunungan Yunlin, pegunungan kecil di negara bagian Yunchen. Tempat ini berisi sejumlah besar obat-obatan roh dan berbagai harta karun. Setiap hari, tempat ini akan menarik sejumlah besar petani tingkat rendah. Pada hari ini, para penggarap memburu semua jenis binatang iblis seperti biasa, mencari harta karun. Tiba-tiba, tekanan mengerikan turun dari langit dan menyebar ke segala arah. Tidak bagus, seorang ahli tahap transformasi kristal telah muncul. Mengapa ahli tahap transformasi kristal datang ke pinggiran pegunungan Cloud Dust? Saya benar-benar tidak beruntung. Semua petani terkejut. Mereka begitu tertekan sehingga mereka terbaring di tanah, tidak bisa bergerak dan ketakutan terlihat jelas di mata mereka. Segera setelah itu, semua penggarap melihat dua orang terbang melewatinya. Mereka bertingkah seolah-olah mereka tidak melihatnya sama sekali. Namun, tidak lama kemudian, seorang pria berbaju putih terbang mendekat. Pria berbaju putih tidak terlihat sekuat kedua pria berbaju hitam. Namun, apa yang mereka lakukan sungguh aneh. Budidaya pria berkulit putih ini seharusnya berada pada tahap transformasi kristal awal atau tahap laut elemental, bukan? Sepertinya orang di belakang sedang mengejar dua orang di depan, kan? Seseorang dari tahap elemental laut sebenarnya mengejar dua orang dari tahap transformasi kristal. Saya tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi. Setelah mereka pergi, semua orang mulai berdiskusi. Adegan ini mengejutkan banyak seniman bela diri. Seolah-olah yang terakhir mengejar yang pertama. Namun, kekuatan yang terakhir jelas lebih lemah dari yang pertama. Hal ini mengejutkan semua petani. Bahkan di seluruh negara bagian Yunchen, mereka belum pernah mendengar hal seperti itu. Tidak ada yang bisa mempercayainya. Sun Qi dan Zhou Gangli masih buron. Tanpa sadar, mereka telah masuk lebih dalam ke pegunungan Yunlin. Namun, jarak di antara mereka semakin jauh. Ini karena, meskipun kekuatan tempur Lin Xuan menantang surga, dia hanyalah seorang kultivator bela diri dari tahap laut elemental. Kekuatan tempurnya bergantung pada penguatan makna yang salah dan mendalam serta seni dewa pemurnian tubuh. Sun Qi dan Zhou kekuatan Gangli telah mencapai tahap transformasi kristal puncak. Menghadapi ancaman kematian, mereka melarikan diri dengan gila-gilaan, tidak peduli merusak fondasi mereka. Jadi, bahkan jika Lin Xuan mengaktifkan makna yang salah dan mendalam, dia tidak akan mampu mengejar mereka. Tanpa disadari, sudah ada jarak beberapa ribu meter di antara mereka. Namun, ekspresi Lin Xuan acuh tak acuh. Setelah itu, Lin Xuan melepaskan akal ilahinya. Dalam sekejap, dia memastikan bahwa tidak ada seorang pun dalam radius beberapa mil. Matanya bersinar terang. Benar, masalah ini harus dimulai. Ekspresi Lin Xuan membeku. Dia benar-benar menghilang dalam sekejap. Detik berikutnya, dia tampak berada ribuan meter jauhnya. Namun, tidak ada tanda-tanda hal ini terjadi. Anehnya, dia menggunakan space shift. Sebelumnya di alam rahasia Tianyuan, bakatnya di luar angkasa telah meningkat ke puncak kelas menengah dalam sekali jalan, dan dia belum pernah mencoba space shift sebelumnya. Sekarang, dia akan mencobanya. Space shift sangat nyaman untuk bertarung dan mengejar. Dia tidak berencana melepaskan Sun Qi dan Zhou Gangli. Dia harus menggunakan space shift untuk mengejar mereka. Namun, Lin Xuan tidak memiliki niat untuk memperlihatkan bakat spasialnya. Oleh karena itu, dia memilih untuk menggunakan space shift di kedalaman pegunungan. Setelah memastikan bahwa tidak ada seorang pun dalam jarak beberapa mil, dia mulai menggunakan space shift. Segera setelah itu, Lin Xuan menghilang lagi. Ribuan meter jauhnya, Sun Qi dan Zhou Gangli masih berlari sekuat tenaga. Dari waktu ke waktu, mereka akan melirik ke belakang. Jarak di antara mereka semakin besar, dan mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Jadi bagaimana jika kekuatan tempurnya kuat? Elemental Sea Stage masih tidak bisa dibandingkan dengan Crystal Transformation Stage. Keduanya memasang ekspresi gembira di wajah mereka. Seketika itu juga, mereka merasakan kepahitan yang tiada habisnya. Lin Xuan, yang hanya berada di tahap laut elemental, mengalahkan mereka meskipun berada di tahap yang lebih rendah sebagai prajurit tahap transformasi kristal puncak. Mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri.
Dulu, hal seperti itu tidak akan pernah terjadi. Namun, saat ini, mereka telah mengalaminya sendiri. Keduanya dipenuhi dengan niat membunuh. Mungkin tidak banyak orang jenius seperti ini di seluruh benua Dongyuan. Jika dia tumbuh dewasa, dia pasti akan menjadi ahli top di benua Dongyuan. Tapi di saat yang sama, dia akan menjadi ancaman besar bagi mereka, sekte jahat kegelapan dan sekte awan iblis. Keduanya saling memandang dan mengangguk sedikit. Jika mereka berhasil melarikan diri, mereka pasti akan melaporkan informasi orang tersebut. Mereka pasti akan menarik perhatian para petinggi dan membunuh Lin Xuan. Jika tidak, Lin Xuan pasti akan menjadi ancaman besar bagi sekte tersebut. Lin Xuan pasti akan membunuh mereka di masa depan, bahkan jika mereka berhasil melarikan diri kali ini. Sebelum mereka berdua bisa berpikir terlalu banyak tentang hal itu, ekspresi mereka berubah drastis. Bagaimana ini mungkin? Apakah ini semacam teknik rahasia? Bahkan Penatua Sun, yang kekuatannya telah mencapai tahap bela diri Void, tidak bisa dibandingkan dengannya dalam hal kecepatan, bukan? Mereka berdua memperhatikan bahwa Lin Xuan mengejar mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatannya jauh melampaui imajinasi mereka. Jarak di antara mereka semakin dekat. Sebagai kultivator di tahap transformasi kristal puncak, tak satupun dari mereka bisa dengan jelas melihat gerakan Lin Xuan. Bab 450. Saya menemukannya. Pada saat ini, Sun Qi dan Zhou Gangli sama-sama terkejut. Tidak, situasi ini sepertinya seperti legenda. Mereka berdua tiba-tiba memikirkan rumor yang menakutkan dan gemetar. Mungkinkah ini teknik teleportasi yang legendaris? Mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dalam sekejap, kegembiraan dan niat membunuh mereka lenyap, hanya menyisakan keterkejutan dan ketakutan. Ruang dan waktu sama-sama raja. Ini adalah dua hukum tertinggi tingkat tertinggi. Namun, kedua undang-undang ini terlalu tinggi tingkatnya. Legenda adalah satu-satunya tempat di mana orang dapat mendengar tentang kedua hukum ini. Sejak zaman kuno, catatan yang relevan sangatlah langka. Sekte jahat kegelapan adalah tempat asal mereka berdua. Itu adalah cabang dari sekte awan setan kekuatan tingkat tuan di benua Dongyuan. Latar belakangnya tidak biasa, dan fondasinya kaya. Keduanya beruntung bisa melihat deskripsi hukum tata ruang. Penampilan Lin Xuan sangat mengejutkan. Bukan hanya penggarap bela diri tahap laut elemental yang tidak bisa dibandingkan dengannya, bahkan prajurit tahap transformasi kristal, prajurit tahap bela diri Void, dan prajurit tingkat raja juga tidak akan bisa dibandingkan. Mereka tidak akan membayangkannya. Sebagai salah satu dari dua hukum tertinggi, hukum tata ruang sangatlah kuat. Demikian pula, sangat sulit untuk memahaminya. Bahkan ahli tingkat raja, ahli tingkat kaisar, dan bahkan prajurit tingkat kaisar mungkin tidak dapat memahami hukum tata ruang tingkat terendah. Dan Lin Xuan adalah penggarap bela diri panggung laut elemental. Tidak peduli betapa hebatnya bakatnya, tetap saja. Maka hanya ada satu kemungkinan lainnya. Lin Xuan sebenarnya memiliki bakat spasial yang legendaris. Memikirkan hal ini, mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru lagi. Dalam sekejap, mereka berdua sekali lagi terkejut hingga ekstrim. Pada awalnya, mereka berpikir bahwa bakat Lin Xuan sudah cukup menantang surga. Dengan budidaya tahap laut elemental, dia telah mengalahkan mereka berdua yang berada di tahap transformasi kristal dan bahkan mengejar mereka. Ini sudah menjadi rekor yang telah memecahkan seluruh benua Dongyuan, melampaui pengetahuan mereka. Namun, mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan meremehkan Lin Xuan. Lin Xuan sebenarnya memiliki bakat di bidang luar angkasa. Bakat spasial melibatkan dua hukum tingkat tertinggi. Di masa depan, akan ribuan kali lebih mudah baginya untuk memahami bakat spasial dibandingkan seniman bela diri lainnya. Dengan bakat spasialnya, tidak peduli seberapa buruk bakat Lin Xuan lainnya, masih ada kekuatan besar yang bersedia berinvestasi padanya. Namun, sebelum Lin Xuan mengungkapkan bakatnya di luar angkasa, budidaya elemental Sistage memungkinkan dia mengalahkan mereka berdua di tahap transformasi kristal. Bakat seperti dia sudah sangat bagus. Dia mungkin bisa dianggap sebagai seorang jenius yang tiada taranya di seluruh benua Dongyuan. Kombinasi keduanya membuktikan bahwa bakat dan potensi Lin Xuan tidak terbatas. Selama dia tidak jatuh, dia pasti akan menjadi ahli top. Bahkan ada kemungkinan besar bahwa dia akan keluar dari benua Dongyuan dan menjadi ahli tiada taraf di seluruh benua Tianyuan. Ketika mereka berdua berpikir tentang bagaimana keberadaan mengerikan itu sebenarnya menjadi musuh sekte jahat kegelapan dan bahkan sekte awan iblis, mereka menjadi semakin khawatir dan tidak bisa tenang. Namun saat ini, nyawa mereka masih dalam bahaya,
dan mereka bisa mati kapan saja. Tidak ada waktu untuk terlalu memikirkannya. Tiba-tiba, mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka tidak lagi mempedulikan hal lain, dan mereka dengan gila-gilaan mengaktifkan seni bela diri mereka. Makna mendalam palsu, kristal mendalam, lari ke kejauhan. Sekalipun hal ini akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada tubuh dan fondasi mereka, mereka tidak peduli. Kecepatan mereka meningkat sekali lagi. Sayangnya, meski begitu, jarak antara mereka dan Lin Xuan tidak melebar. Sebaliknya, mereka semakin dekat dan dekat. Mereka mengenali bakat saya dengan begitu cepat. Ketika Lin Xuan melihat adegan ini, ekspresinya berubah serius, dan niat membunuh dingin di matanya semakin meningkat. Saat melarikan diri dari Luo Chengyun dari Sekte Esensi King setelah meninggalkan wilayah Mingchang, dia menemukan bakat spasialnya di puncak tahap transformasi kristal. Kedua orang ini berasal dari Sekte Jahat Kegelapan, yang lebih kuat dan memiliki latar belakang Sekte Awan Setan. Sesuai harapan Lin Xuan, mereka dapat menemukan masalah ini. Namun, pada titik ini, kedua orang ini pasti tidak dapat hidup. Luar angkasa adalah kartu asnya yang paling kuat. Itu akan menjadi kartu trufnya untuk waktu yang lama. Kekuatannya sangat menakutkan, tapi kelemahannya sangat jelas. Jika orang lain mengetahui hal ini dan mengincarnya, dia akan berada dalam bahaya. Jadi, dia selalu menyembunyikannya dan tidak menggunakannya. Hanya ketika dia mengejar keduanya ke kedalaman pegunungan barulah dia mencoba mengungkapkannya. Dia tidak ingin membeberkan masalah ini. Lin Xuan dengan cepat mengejar mereka berdua. Lin Xuan, lepaskan aku. Ini adalah perintah dari Master Sekte. Sekte Jahat Kegelapan kami adalah cabang dari Sekte Awan Setan. Anda berani membunuh kami? Mereka berdua sangat ketakutan hingga mereka bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas. Mereka memohon belas kasihan atau mengancam. Tapi Lin Xuan mengabaikan mereka. Dia mengaktifkan Chaotic Indestructible Body, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya putih redup. Pada saat yang sama, ia melepaskan 30% makna mendalam palsu emas, 10% makna mendalam palsu dao pedang, dan manual pedang meteorit seni bela diri tingkat kaisar. Pedang Terminator ditebas. Dia mengungkapkan kekuatan terkuatnya. Dalam sekejap, cahaya pedang abu-abu yang panjangnya puluhan meter menebas mereka berdua dengan kekuatan dan ketajaman yang tak tertandingi, seolah-olah membelah kekosongan. Mereka berdua terluka parah, dan mereka menghabiskan banyak energi untuk melarikan diri. Mereka jauh dari bisa dibandingkan dengan Lin Xuan. Tidak mungkin mereka bisa memblokir pedang ini. Namun, saat pedang itu hendak mendarat, suara halus dari sesuatu yang merobek udara tiba-tiba terdengar. Tidak bagus. Ekspresi Lin Xuan sedikit berubah saat rambutnya berdiri. Dia merasakan bahaya yang mematikan. Namun, pada saat ini, pedang ini adalah serangan terkuatnya. Setelah serangan pedang ini, jika dia menggunakan spesif untuk melarikan diri, dia pasti akan mendapat serangan balasan yang keras. Namun, jika dia tidak melarikan diri, dia tidak akan mampu memblokir serangan ini. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Lin Xuan. Dalam sekejap, dia membuat keputusan. Jimat hitam yang diukir dengan gunung muncul di depannya dengan satu pikiran. Panggung Raja Bela Diri Zhou Tong, pemimpin pavilion dari pavilion sejuta harta karun di negara bagian Fengwu, memberinya jimat gunung Yue ini sebelum dia meninggalkan negara bagian Fengwu. Lin Xuan ingat bahwa Zhou Tong pernah mengatakan bahwa jimat gunung Yue ini dapat menahan serangan apapun di bawah panggung Raja Bela Diri. Dan dengan budidaya elemental sistechnya saat ini, tidak peduli betapa berbakatnya dia, Sekte Jahat Kegelapan tidak akan mengirim ahli dari tingkat raja untuk memburunya, bukan? Oleh karena itu, jimat ini harus mampu menahan serangan ini. Jimat gunung Yue bersinar dengan cahaya hitam, berubah menjadi gunung hitam pekat setinggi 100 meter yang menyelimuti Lin Xuan di dalamnya. Cahaya pedang yang menyerang Lin Xuan tidak menemui hambatan. Suara logam terdengar, menyebabkan bayangan gunung yang hitam pekat itu bergetar sedikit sebelum seseorang memblokirnya. Pada saat yang sama, pedang Lin Xuan menebas. Darah berceceran di mana-mana. Karena tidak dapat melawan, Sun Qi dan Zhou Gangli tewas di tempat. Lin Xuan mengabaikan mereka berdua. Dia bahkan tidak melirik ke arah cincin penyimpanan dua orang yang dia inginkan. Saat ini, dia memusatkan perhatiannya pada harta karun yang menembus bayangan gunung yang gelap gulita. Sebuah jarum. Murid Lin Xuan berkontraksi saat dia melihat harta karun itu. Itu adalah jarum tipis hampir transparan yang panjangnya hanya setengah inci. Jarum itu terbang kembali ke seorang lelaki tua pendek dan gemuk berjubah hitam setelah menusuknya 2 kali.